khusus kepada anak baru nih kelas 7, kelas 10 yang barangkali dari luar belum pernah melihat, belum pernah ketemu dengan Bapak Pembina. Fotonya memang ada di SMA tuh, ada foto di lobi OB, foto Bapak Pembina pakai baju polisi. Ya. Ada beberapa momen yang perlu kalian tahu bahwa beliau itu sebagai sosok yang sangat responsif terhadap apa yang dibutuhkan oleh santri. Contoh, ketika liburan santri, Ustaz Lukman naik sini sendirian masuk ke Al-Rahman sendiri. Tiba-tiba beliau sudah ada di sini. Ini belum jadi gor, ini masih ke apa? Masih lahan parkir. Beliau ada di sini sedang melihat ke sebelah sana. Kemudian Ustaz datang, udah Bapak Pembina kaget. Ustaz berhenti, kemudian Ustaz salim, kemudian Ustaz ngobrol sebentar. Ternyata beliau sedang menjelaskan, saya akan membangun perumahan dulu di sini. Dulu bukan di sana, tapi di sini perumahan dulu tuh di samping sini. Kemudian ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Ustaz kepikiran, Pak, ada sarana santri yang sangat penting tapi belum ada. Apa itu? Tempat olahraga putri, Pak. Karena selama ini putri kalau olahraga di atas selalu kalah sama yang putra. Oh gitu. Berarti gimana? Saran saya, area parkir jarang dipakai, Pak. Lebih baik dirikan gor, Pak, di sini. Gor ya. Gornya berapa? Ya tergantung luas area, Pak. Oh gitu. Punya meter nggak, Pak? Ada, Pak. Ambil. Langsung diambil. Ustaz Habib langsung sama ukur berdua dengan beliau. Ujung sana sampai ujung sini. Berapa meter ujung sana sudah berapa? Doakan mudah-mudahan dari sini kita bangun gor buat putri. Selang setahun 2 tahun beliau merealisasikan janji itu. Alhamdulillah. Maka saya ingin bangun sekolah yang tidak kumuh, tidak santrinya tidak budugan, santrinya harus sehat, kamarnya harus bersih. Saya buat mirip dengan admin. Maka settingan kamar kita sekarang itu unit asrama itu settingan admin. Ustaz yang mengajak pada semuanya sebagai bentuk penghormatan kita kepada beliau yang sudah menghibahkan harta bendanya untuk didirikan sebagai pesantren buat tempat kita belajar. Ayo kita jaga sama-sama. Baik itu, mudah-mudahan kita sebagai generasi penerusnya beliau bisa amanah menjaga cita-cita beliau, juga menjaga apa yang sudah beliau infakkan untuk kita di sini. Jangan coba-coba dirusak, justru harus selalu dijaga. Ini saja sebagai penguat dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Pondok Ustaz Lukman Hakim yang sudah tadi menyampaikan pesan-pesan yang sangat begitu bagus. Mudah-mudahan ini menjadi renungan kita bersama dan bisa menjalankan amanah-amanah yang almarhum Bapak Pembina sudah sampaikan kepada kita semua.
Antum sholat Yasin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca surat Yasin, kita dulu. Kita baca istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Ya Rasulullah, salam alaik. Lau kana bainana al-habib ladana al-qasi wal-qarib min taibatin qabla al-maghrib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب. يا رسول الله، يا حبيب الله، صل عليه. هداك الكون رحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sore hari ini, sampai detik ini, kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan baru saja kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat asar berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam bercurah limpah kepada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, hingga kepada kita semua umat-umatnya. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad dan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, Bapak Ibu guru, alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul di Mushola Baitur Rahman. Khusus di sore ini, insya Allah kita sama-sama akan berdoa khususan untuk almarhum Bapak Pembina Owner SD Rahman ataupun lembaga Pondok Pesantren Rahman, yaitu almarhum Bapak Dr. Andes Haji Adam Firman bin Raden Haji Abdurrahman, yang hari ini atau tepat kemarin di tanggal 17 Agustus haul 1 tahun kepergian beliau. Semoga kita sebagai anak-anak beliau, kita senantiasa mengingat jasa para pendahulu kita, terutama Bapak Pembina yang telah banyak memberikan kemaslahatan untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah, wassalatu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin: shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalih. Ada 3 hal jika seorang hamba meninggal dunia
yang tidak akan terputus, dan kita semua sudah tahu apa ketiganya. Cuma ini mengingatkan kembali, yang pertama sedekah jariyah kata Nabi, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Kalau bahasanya meminjam dari Ustaz Ahmad, anak yang soleh di sini sebutannya waladun, bukan ibnu. Jadi kalau bahasanya beliau tidak harus lahir dari apa namanya, dari rahim ibunya, kira-kira begitu. Mudah-mudahan anak-anak yang kita didik juga merupakan waladun sholihah atau waladun sholih yang mendoakan. Dari sini saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat sekalian tentang apa yang pernah kami dengar dari almarhum Bapak Haji Adam bin Rahim Abdurrahman. Ya. Sebenarnya tahun sebelumnya sudah disampaikan, tapi ini untuk mengingatkan kita kembali. Mudah-mudahan ini atau yang disampaikan ini menjadi jariyah ilmu yang bermanfaat dari beliau. Jadi saya menyampaikan apa yang beliau almarhum sampaikan, yang hari ini atau sampai hari ini kami ingat. Mudah-mudahan juga bisa diingat oleh kita semuanya. Bahkan kalau untuk laki-laki yang khotib, kalau bahan nggak ada, bisa nih diambil dari sini. Yang pertama, ya kalau masih ingat, ada masih ingat untuk lalu ada. Kalau ingat semua berarti selesai gitu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada, lupa ya. Yang pertama saya ingatkan kembali, tapi alhamdulillah kalau yang ini saya nggak kenal, yang kena beberapa orang aja yang ada di sini. Kata almarhum, Din, uang itu kalau udah masuk kantong banyak setannya. Tapi uang orang lain, bukan uang pribadi. Kalau uang pribadi bisa jadi setan, bisa jadi malaikat, kira-kira gitu, bisa bawa kita ke surga, bisa ke neraka. Tapi kalau posisinya uang itu bukan uang kita sendiri, mudaratnya besar. Ini berbeliau. Jadi kita bukan bicara benar dan salah, persepsinya masing-masing itu silahkan. Tapi saya menyampaikan kepada kita semua tentang apa yang beliau sampaikan, bahwa uang itu kalau sudah masuk kantong banyak setannya. Jadi jangan mudah kalau misalnya kita diamanahin nih, megang duit, kalau bisa tolak kalau bisa. Tapi kalau misalnya memang kita insya Allah bisa megang amanah, ya tidak ada salahnya daripada nggak ada yang megang gitu, Mas Lim. Iya, itu yang pertama. Jadi nggak dijelasin lagi. Yang kedua kata beliau, rezeki itu, saya bilang gini karena nama saya kalau beliau biasanya panggil seperti itu dan yang kedua, rezeki itu kalau bukan milik kita, bukan jodoh kita, walaupun kita kejar-kejar 1000 kakinya menjauh, lari dari kita. Tapi kalau memang milik kita dan 1000 juga kakinya mendekat kepada kita, maka nggak usah takut dan khawatir tentang apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Bahkan mestinya kalau terlalu cepat kita mendapatkan rezeki dari Allah, mestinya bertanya-tanya, karena tidaklah seseorang diwafatkan oleh Allah sampai dipenuhi rezekinya. Berarti yang semakin banyak rezekinya, semakin cepat. Iya, itu bahasanya begitu, itu hadis kan. Tidaklah seorang itu diwafatkan sampai dipenuhi rezekinya. Maka alhamdulillah kalau pelan-pelan gitu. Mudah-mudahan kita panjang umur, amin. Sehat walafiat. Dua. Yang ketiga, nah ini yang selalu bisa pegang yang nomor 3 ini, bukan yang 2 tadi, yang 3 juga biasa. Kalau ada orang yang suka sama ente 100, bisa jadi yang nggak suka 200. Kalau yang suka sama ente 1000, bisa jadi 2000 yang nggak suka. Itu luar biasa Bapak Ibu, membuat kita itu nggak jadi besar kepala.
seolah-olah kita itu jadi orang yang disukai. Karena siapapun kita nggak bisa memenuhi keinginan orang lain atau animo orang lain, persepsi orang lain baik terhadap kita. Sekalipun yang kita lakukan itu udahnya gede, nggak bisa. Pasti menurut orang lain itu ada aja cacatnya, ada aja kurangnya. Jadi jangan pernah merasa jadi orang lain, tapi berbuat baik ini gas. Ini merasa jangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berharap bahwa apa yang disampaikan ini juga kita ingat, walaupun tahun demi tahun kami akan sampaikan kembali. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan kita semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan sehat walafiat jasmani rohani semua keluarga kita. Allah jadikan hamba yang mutakin dan almarhum mudah-mudahan ada dalam rahmah, maghfirah dan sa'adah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangkanlah, terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Bila masa telah tiada, kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata dalam duka tak merubah ceritanya. Hanya hening dan berjuta tanya dalam resah, dalam pasrah. Terangkanlah, terangkanlah hati yang mengeluh saat hilang arah. Detik waktu yang memburu, detik yang tak pernah kembali padamu. Terangilah, terangilah, bimbing kami dalam langkah. Ampunilah, maafkanlah dosa hidup sebelum di akhir masa. Ya Allah,